Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wallahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah dari Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya, syarah dari sebuah matan dalam fan ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang disusun dengan bentuk format manzumah atau nazam, yaitu dalam bentuk bait-bait syair. Nah, alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mulai masuk ke pembahasan kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam matan manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini. Jadi setelah sebelumnya ya kita membahas muqaddimah dari pensyarah yaitu Dr. Mansur bin Muhammad As-Su'ub, ya, kemudian kita juga sudah membahas muqaddimah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, sekarang ya kita mulai masuk kepada inti dari ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini, yaitu membahas dan mengupas tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam manzumah ini. Wallahul muwaffiq ila sabil rasyad. Sekarang kita di bait yang ke-11, an-niyatu syartun lisairil amal biha salah wal fasadu lil amal. Nah, bait yang ke-11 ini membahas satu kaidah yang paling masyhur, ya, dari 5 kaidah besar. 5 kaidah pokok yang dikatakan kaidah ini masuk ke dalam seluruh permasalahan agama, yaitu kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung kepada niatnya. Jadi, di bait kali ini kita akan membahas tentang kaitan dan urgensi antara niat dengan amal perbuatan. Nah, jadi An-Nazim mengatakan an-niyah syartun lisairil amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amal. Ya, sair itu artinya seluruh. Biha, dengannya. Nah, di sini kembalinya kepada an-niyah. Dengan niat itu as-salah, baiknya sebuah amal, wal fasad, dan buruknya sebuah amal. Ya, artinya ba di sini untuk menunjukkan ya ketergantungan, ya ta'alluqnya. Jadi niat itu akan menentukan salah atau fasadnya sebuah amalan. Ibtada an-Nazim rahimahullahu bihadhihi al-qa'idati allati hiya ihdal qawaidil khamsil kulliyah al-kubra. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau An-Nazim rahimahullah mengawali ya manzumah qawaid fiqhiyah ini setelah muqaddimah tentunya. Beliau mengawali dengan kaidah yang merupakan salah satu dari 5 kaidah kulliyah, 5 kaidah global. Wahia qaidatun niyah, yaitu kaidah yang berkaitan dengan niat. Wa yu'abbiru anha biqaidah al-umur bimaqasidiha. Wa yu'abbaru anha biqaidah al-umur bimaqasidiha. Dan perkara niat ini ditakbirkan, ya, diungkapkan dengan kaidah yang masyhur al-umur bimaqasidiha. Nah, al-umur bimaqasidiha ini diambil dari hadis Nabi, dalil utamanya innamal a'malu binniyat. Maknanya sama. Baik. Wa tahta hadhil qaidati masailu. Ya, sebelum ya dan di sini ya Syekh ya pensyarah akan membahas bait ini atau kaidah ini ya dengan cara mengelompokkan menjadi beberapa permasalahan. Kita mulai dari permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama itu pembahasan tentang 3 poin. Ya. Ta'rifun niyah, definisi niat, makna kaidah al-umur bimaqasidiha, dan dalil-dalilnya. Nah,
Jadi di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan niat, kemudian makna kaidah al-umur bimaqasidiha dan apa dalil-dalil dari kaidah ini. Baik, kita mulai dari definisi niat. Lughatan, ya secara bahasa apa sih yang dimaksud dengan niat? Tutlaku ala iddati ma'anin. Ya, niat itu diitlakkan ya kepada beberapa makna. Ya, di antaranya adalah al-azmu ala syai'. Azam itu artinya tekad yang kuat, ya, kehendak yang kuat untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Wastilahan yaitu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya niat itu memiliki dua makna, makna am, makna yang umum, global, dan makna yang khas, yang spesifik. Kita mulai dari makna al-am. An-niyatu bima'na al-am hiya inbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi naf'in aw daf'i darrin halan aw ma'alan. Ya, hafalkan ini, ikhwah. Jadi yang dimaksud dengan niat secara umum, ya artinya ya niat itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu. Orang niat sholat sama orang yang niat merampok itu sama-sama niat. Tapi kesamaannya dari sisi al-am, dari sisi keumumannya. Ya. Nah, tapi kalau niat dalam definisi ilmu syariat lebih khususnya memiliki pengertian yang lain lagi. Nah, jadi niat secara umum maknanya adalah inbi'atsul qalbi, tergeraknya hati, terdorongnya hati, nahwa ke arah ma yarahu muwafiqan, kepada apa yang dia anggap muwafiqan, sesuai. Ya, kita tergerak hati kita untuk makan. Ya, karena hati kita atau akal kita menginstruksikan, mengatakan dan menganggap bahwasanya itulah hal yang sesuai untuk dilakukan sekarang. Ya, terdorongnya hati, mulai ada percikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang makin menguat. Nah, itu namanya niat. Ligharadin, ya, sesuai dengan sebuah tujuan tertentu. Nah, tujuan itu bisa jalbi naf'in, mendapatkan sebuah manfaat, au daf'i dharrin, atau menolak sebuah mudarat. Mendapat manfaat misalkan ya lihat makanan yang lezat, tergerak hati kita untuk memakannya. Nah, ini berarti jalbi naf'in, ya. Ya, kita melihat harimau, ya. Nah, ya, kita berniat, kita ada dorongan hati kita untuk lari dari situ. Nah, itu namanya daf'i dharrin. Ya, halan au ma'alan. Segera waktu itu juga atau nanti. Ya, saya berniat safar besok. Nah, itu ma'alan. Ya. Nah, saya niat safar ya, berapa menit lagi halan, atau sekarang halan itu. Ya, jadi halan au ma'alan. Nah, ya, itu niat secara umum, tergeraknya hati melakukan atau ke arah hal yang dia anggap sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan yang ditetapkan oleh hati. Ya, entah itu untuk mendapatkan sebuah hal yang positif atau menolak sebuah hal yang negatif. Ya, segera ataupun ya di kemudian hari. Wa hadzal ma'nal 'am syamilun lil a'mal ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan makna yang umum seperti ini mencakup amalan-amalan diniyah, ya, amalan-amalan yang terkait dengan ibadah, dengan agama, wa dunyawiyah, terkait juga dengan amalan-amalan duniawi. Kemudian an-niyah bima'na al-khas, ya, niat juga memiliki makna khas, makna spesifik, yaitu qasdut ta'ah wa taqarrubi ilallah. Ya, biijadil fi'li awil imtina'i anhu. Definisi ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Burnu di dalam kitab Al-Wajiz fi Idahi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya, atau Al-Wajiz fi Idahi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Nah, jadi Syekh Al-Burnu mengatakan qasdut ta'ah, ya, niat secara spesifik itu adalah qasdut ta'ah. Qasdut ta'ah artinya berniat untuk melakukan sebuah ketaatan. Wat taqarrubi ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Biijadil fi'li, ya, mendekatkan diri kepada Allahnya bisa dengan
mengadakan sebuah perbuatan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya ijad, au al-imtina anhu, atau dengan mencegah diri dari melakukan sebuah hal. Ya, ya, kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Itu niat secara khas. Atau sebaliknya, kita tidak minum khamr, ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini juga niat bimana al-khas. Nah, ya, itu definisi niat secara bahasa dan secara istilah. Nah, ya, makna am dan makna khasnya. Wa ma'nal qa'idah, kemudian makna dari kaidah ini, annal a'mala kulluha, annal a'mala kullaha, bahwasanya amalan-amalan itu seluruhnya, mau dia al-qauliyah wal fi'liyah, mau dia bentuknya adalah amal qauli, ucapan, ataupun yang berbentuk perbuatan atau fi'li, tatarattabu atharuha ala tibari maqsudiha wa niyati amiliha. Maka asar dari amalan itu, maksudnya pahala atau dosa dari amalan itu, entah kita dapat pahala atau dapat dosa, tatarattab, tergantung kepada iktibar, patokan, maksudiha, tujuannya. Jadi, ya, kalau dia mengiktibar dari amalannya itu kebaikan, maka kebaikanlah yang dia dapatkan. Wa niyati amiliha, tergantung juga kepada niat dari pelakunya. Nah, wal adillatu ala hadhil qaidah, dan dalil-dalil, ya, menunjukkan kaidah ini, karena harus dipahami ikhwah bahwasanya kaidah-kaidah fikih itu dibangun di atas dalil. Dia merupakan intisari dari banyak dalil. Ya, maka, ya, kaidah fikih itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena dia diambil atau disarikan dari dalil itu sendiri. Nah, itu kita ngomongnya kaidah-kaidah muttafaq tentunya, ya. Taib. Apa dalil dari kaidah al-umur bimaqasidiha ini? Yang pertama adalah hadis Umar yang masyhur, ya, radhiyallahu anhu, yang marfu, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya, kalau dari Al-Qur'an dalilnya adalah qaulu ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, patokan kita kepada potongan ayat terakhirnya, wa man yaf'al dzalika, barang siapa melakukan hal itu semua, maksudnya bersedekah dan sebagainya, ya, ibtigha'a, ya, atas dasar mengharapkan mardatillah, ya, mengharapkan ridho dari Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kalau dia mengharapkan ridho Allah, maka akan kami berikan kepada dia pahala yang besar. Ya. Fanassa ala annahu yu'jar idza qusida bihadzal amal ibtigha'a wajhillah. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam ayat ini bahwasanya pelaku dari sebuah perbuatan diberi pahala jika dia meniatkan dari perbuatan tersebut wajah Allah. Nah, kemudian yang ketiga, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguhnya tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau dapat pahala dari sedekah tersebut, ya, bahkan apa pun yang engkau letakkan di mulut istrimu. Ya, maksudnya nafkah yang berupa sesuap nasi pun itu, ya, kalau diniatkan, ya, patokannya adalah di kalimat tabtagi biha wajh Allah, ya, jika dia mengharapkan dengan nafkah tersebut adalah wajah Allah, maka dia pasti akan mendapatkan pahala dari situ. Tapi itu permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang ketiga, ya, al-ulama'u yabhasuna niyah min jihatain. Pembahasan tentang niat dari dua sisi. Ya.
Jadi para ulama ketika mengkaji niat, mereka mengkaji niat itu dari dua arah. Arah yang pertama, sisi yang pertama min jihatil amali nafsi, dari sisi amalan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua min jihatil ma'mullah, ya, dari sisi kepada siapa amalan itu ya ditujukan. Kalau antum sholat, itu ada dua hal yang perlu disorot di situ. Ya, ya, amalan antum itu sholat itu sendiri, dan kepada siapa antum sholat. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, antum kalau belajar sholat atau bagaimana tata cara sholat yang benar, itu yang dibahas apa? Ya, yang dibahas dalam ilmu apa? Ilmu fikih. Ya, kemudian kepada siapa antum sholat, niat yang benar dalam sholat itu seperti apa, itu yang dibahas oleh ilmu akidah. Nah, ini dua sisi. Jadi para ulama mengkaji niat itu dari dua sisi ini, dari sisi amalan itu sendiri atau dari sisi kepada siapa amalan itu antum kerjakan. Kayak min jihatil amali nafsi. Kalau dari sisi amalan itu sendiri, maka ya niat yang seperti ini yang yabhatsuhal fuqaha, ya seperti ini dibahas oleh para fuqaha, ya oleh para fikih, para ahli fikih yang dikaji dalam kitab-kitab fikih. Wal muradu biha, yaitu maksudnya adalah anta akidan niyata li amalin muayyan, yaitu antum mengokohkan dan mengikat sebuah niat untuk melakukan amalan tertentu. Ka antusalliya arba'an, ya misalkan antum salat 4 rakaat, wa tanwi biha salat az-zuhur awil asar wa hakadha. Dan antum niatkan dengan salat 4 rakaat tadi adalah salat zuhur atau misalkan salat asar yang sama-sama 4 rakaat, ya. Maka ya ini tinjauannya ulama-ulama fikih atau fuqaha. Ya, adapun dari sisi al-ma'mul lahu, kepada siapa perbuatan itu ditujukan, wa hadhi yabhatsuha ahlul i'tiqad. Ya, kalau yang pertama tadi al-fuqaha, maka ini dibahas oleh ahlul i'tiqad, yaitu ulama-ulama pakar di bidang akidah. Wa kadzalika arbabus suluk, begitu juga para ulama yang mempelajari tentang suluk, ya, tentang adab, tentang tazkiyatun nufus, ya. Wal muradu biha, maksudnya adalah antakuna niyatuka fi hadzal amal wajhallah la ahada siwa. Yaitu hendaknya niatmu dalam beramal itu adalah mengharapkan wajah Allah, bukan untuk selainnya. Nah, ya baru dikatakan ya niat yang benar ya dari sisi al-ma'mul lahu. Taib. Kemudian ya kalau kita sudah tahu bahwasanya para ulama ketika mengkaji niat itu mereka mengkaji dari dua dimensi atau dari dua arah, ya yang selanjutnya yang penting kita ketahui adalah hukumnya. Ya, hukum niat itu apa sebenarnya? Ya. Nah, maka permasalahan yang ketiga, hukmun niat. Niat adalah ibadatun masyru'ah. Niat itu adalah sebuah ibadah, ya, yang disyariatkan oleh Allah. Wa mahalluha, ya. Ini niat yang kita maksud di sini adalah niat yang bermakna khas, ya. Ya, niat bermakna khas masih ingat tadi ya, qasdut ta'ah ya, wa taqarrubi ilallah. Ya, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sebuah ibadah juga, ibadah yang disyariatkan. Wa mahalluha wa makanuha wa maudhi'uha, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Wa laysat min amalil jawarih. Ya, niat itu bukan amalannya anggota badan, bukan amalannya lisan, bukan amalannya tangan, bukan amalannya ya kaki, tidak. Ya, niat itu amalannya hati, yang melakukannya adalah hati. Wa min ahli ilmi man istahabbal jahra biha. Di antara para ulama ada yang mengatakan disunnahkan untuk menjaharkan niat. Ya, melafazkan niat dengan suara keras, ya, sampai terdengar begitu, bukan dalam hati saja. Misalkan niat nawaitu sauma ghadin atau usolli ya fardhul maghribi dan seterusnya. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, di sini kita bahas ringkas saja ya. Wastadallu bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada' labbaika umratan wa hajjan fa yuqasu ghairul haji 'alal hajj. Nah, apa dalil mereka yang mengatakan bahwasanya disunahkan untuk menjaharkan niat? Mereka berdalil dengan ucapan Nabi ketika haji wada. Nabi yang katakan labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah dan untuk haji. Ini kan niat, gitu ya. Ya, lafaz ini adalah lafaz niat. Ya Allah, aku datang untuk umrah untuk haji.
Ya. Nah, Nabi ucapkan itu dengan suara keras. Ucapan labbaik umratan wa hajjan ini. Nah, atas dasar ucapan inilah ya, para ulama mengkiaskan ibadah selain haji dengan haji. Oh, berarti ibadah yang lain juga harus diniatkan sebagaimana Nabi meniatkan ya untuk ya, ibadah umrah dan hajinya. Walakin al-aktsaru minal ulama ala adamil jahri biha. Ya, akan tetapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak dijahar. Bahkan Dzakar Ibnul Qayyim anna talaffudha biha bid'atun. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan itu dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Ya, kemudian lihat di catatan kaki, wa qala Syekhul Islam fil Fatawal Kubra. Ya, begitu juga Syekhul Islam ya sebagai guru dari ya Ibnu Qayyim, at-talaffudzu bin niyyah naqsun fil aqli wad din. Melafazkan niat itu merupakan kekurangan pada akal dan pada agama katanya. Ya. Amma fid din fali'annahu bid'ah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, kenapa dikatakan kekurangan pada agama? Ya, karena dia adalah bid'ah. Melakukan bid'ah berarti menunjukkan ada kekurangan pada agamanya. Wa amma fil akal, kemudian kenapa dikatakan melepaskannya itu merupakan kekurangan pada akal? Fali anna hadza bimanzilati man yuridu akla ta'am. Ini seolah-olah ada orang yang mau makan kemudian dia mengatakan anwi biwada'i yadayya fi hadzal ina'i anni akhudhu minhu luqmatan fad'uha fi fami famdauha thumma abla'uha la ashbah fa hadha hamkun wa jahlun. Ada orang mau makan sebuah makanan, kemudian dia mengatakan sebelum makan itu, saya meniatkan dengan saya meletakkan tangan saya di atas piring ini, ya, saya mengambil darinya satu suap, kemudian saya meletakkan dalam mulut saya, kemudian saya kunyah, kemudian saya telan agar saya kenyang. Ya, dia ngomong begitu sebelum makan. Ya, fahadha hamkun wa jahlun, ini adalah sebuah kebodohan. Ya, merepotkan diri sendiri. Ya, bayangin betapa banyak perbuatan yang kita lakukan setiap harinya dan semuanya harus diucapkan sebelum melakukannya. Ya, wadzalika anna niyyah tetap ya tatba'u al-ilma. Niat itu mengikuti ilmu. Ya, famata alimal abdu ma yaf'al, maka kapanpun seorang hamba mengetahui apa yang akan dia kerjakan, kana qad nawahu daruratan, berarti otomatis dia sudah meniatkannya. Ya, antum sudah tahu masuknya waktu zuhur, ya. Ya, maka kemudian tuh berniat untuk sholat. Ya, pasti yang seperti itu ya. Fala yatasawwar ma'a wujudil ilmi bihi alla tahsula niyyah. Ya, wa qad ittafaqa al-a'immatu ala anna al-jahra bin niyyah wa tikraruha laisa bimasyru'. Maka tidak tergambar di pikiran kita ma'a wujudil ilmi bihi an la tahsula niyyah. Ya, kita mengetahui sesuatu kemudian tidak timbul niat itu tidak mungkin. Ya, niat itu pasti didahului oleh ilmu akan sesuatu. Ya, maka para ulama sepakat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya menjaharkan niat dan mengulang-ulang itu setiap hari ya laisa bimasyru' ya, ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Nah, wa qala aidan ya, ya, beliau juga mengatakan ya wa jami'u ma ahdatsahu an-nas min at-talaffuz bin niyyah qabla at-takbir wa qabla at-talbiyah wa fi at-tahara wa sa'iril ibadat fa hiya minal bid'ah allati lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya segala perkara yang diada-adakan oleh manusia yang berupa melapaskan niat sebelum takbir, sebelum talbiyah, ya, ketika toharoh dan ibadah-ibadah yang lain, maka ini merupakan bentuk kebidahan yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi jelas pendapat ya Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mewakili pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya menjahar niat itu termasuk perkara baru dalam agama. Wa amma mastadallu bihi, ya adapun bagaimana membantah ucapan ya kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk melafazkan niat ya min ihramin Nabi SAW fayuqal, maka kita katakan inna hadza laisa talaffuzan bin niyah. Ini bukan bentuk melafazkan niat. Wa inna ma huwa izharun lisyairah ya wa hiya at-talbiyah.
ya, syariah itu bisa dibaca syariah juga di sini ya. Ya. Tapi ya, jadi Nabi di situ ketika mengatakan labbaika umratan wa hajjan tidak sedang melafazkan niat. Ya, di situ Nabi sedang izhar, ya, sedang menampakkan syiar-syiar Islam, yaitu talbiyah ini. Fa farqun bainan niyyah wa bainat talbiyah allati hiya sya'iratun nusuk. Maka beda antara niat dan talbiyah, yang mana talbiyah itu merupakan syairah ketika nusuk, merupakan syiar-syiar ketika ya berhaji atau berumrah. Nah, jadi talbiyah itu bukan niat. Ya. Fatalbiyah zikrun waridun fi awalil ibadah. Talbiyah itu adalah sebuah zikir yang disebutkan di awal. Wahya ghairun niyah. Ya, ini beda dengan niyah. Fahuwa yanwi tsumma yulabbi kama annahu fis salati yanwi tsumma yukabbir. Nabi berniat dulu baru bertalbiyah, sebagaimana di salat berniat dulu kemudian bertakbir. Jadi talbiyah itu diucapkan keras-keras, labbaika umratan wa hajjan, itu bukan niat, itu lafaz talbiyah. Yang mana lafaz talbiyah itu ya adalah bentuk ya penegasan dan pengungkapan akan syiar-syiar dalam berhaji, untuk menunjukkan kalau orang ini sedang haji gitu. Ya. Ya, bayangin kalau tidak disyariatkan untuk mengeraskan talbiyah. Kita nggak tahu orang ini sedang haji apa tidak gitu. Ya. Nah, antum lagi di Mekah misalkan di musim haji, antum melihat ada orang berpakaian ihram, antum kira dia ya pakai karena dia mengenakan pakaian yang ya biasa dipakai misalkan. Ya, kita sering melihat orang sehari-hari memakai pakaian itu. Ya, ya kita kira dia tidak sedang berhaji misalkan. Nah, maka yang seperti ini ya tentu ya tidak tepat. Nah, ya maka memang ya disunahkannya talbiyah itu dengan dikeraskan karena dia bukan niat. Baik. Kemudian permasalahan yang keempat, setelah kita tahu di permasalahan yang ketiga hukum niat, yaitu waktu niat itu sendiri. Kapan niat itu kapan niat itu muncul gitu? Apakah dia ya sebelum beramal, ya ketika sedang beramal, ya atau bagaimana? Nah, waktu niyah, al-aslu anna waktu niyah yakunu fi awalil ibadah muqarinan laha. Hukum asalnya adalah niat itu di awal ibadah, muqarinan laha. Ya, bergandengan dengan ibadah itu sendiri. Ya, walau taqaddamatin niyah alal amal bizamanin yasirin fala ba'sa. Ya, meskipun seandainya niat itu mendahului amal, ya, walau taqaddamatin niyah alal amal, ya bizamanin yasir, ya fala ba'sa. Ya, walau taqaddamatin niyah, ya seandainya niat itu mendahului amal bizamanin yasir, dengan waktu yang singkat, maka itu tidak masalah. Ya, ya Syekhul Islam menghikayatkan dalam Majmu' al-Fatawa an jama'atin minal ulama an-niyatul wajibah la tataqaddam 'alal amal bi 20 sanah, bal inna ma taqaddama 'alaihi imma biz-zamanil yasir wa imma min awwali waqtil wujub ala ikhtilafil wajhain. Nah, niat yang wajib itu tidak mendahului amal bi 20 sanah, dan 20 tahun. Bal inna ma taqaddama 'alaiha biz-zamanil yasir, tapi dia mendahuluinya ya biz-zamanil yasir, waktu yang ya ringkas, di waktu yang singkat. Ya, wa imma min awwali waqtil wujub, ya atau dari awal waktu diwajibkannya sebuah perbuatan. Ya, misalkan dengan azan zuhur. Ya, itu kan sudah waktu wujub, itu sudah. Ya, maka di situ kita berniat untuk sholat. Nah, itulah niat yang mendahului amalan itu sholat itu. Nah, para ulama sendiri bersisi pendapat niat itu dari awal waktu wujub atau dari sebelum akan melakukan perbuatan itu sendiri. Nah, jadi ya meskipun niat itu mendahului amalan ya tidak secara langsung gitu ya. Kalau mau qarinan itu langsung ya. Ya, A, B gitu ya. B itu adalah amalannya, A itu adalah niatnya. Ya, A langsung ke B gitu. Baik. Tapi tidak masalah kalau seandainya antara A dan B ini ada interval, ada jeda waktunya ya, dengan syarat jeda waktunya singkat. Antara A dan B ini ada jeda waktu yang singkat, maka tidak masalah. Wa amma bin nisbati zakati, adapun kalau
zakat, fayajuzu taqdimun niyati qabla i'ta'iha, maka ya boleh mengedepankan niat, mendahulukan niat sebelum membayar zakat. Kama law wakkala insanan wa nawadzalik. Ya, sebagaimana kalau dia mewakilkan seseorang untuk membayar zakat dan dia niatkan untuk itu, nggak masalah. Ya. Wa amma binisbati lis-shaum, adapun kalau puasa fa in kana fardhon, ya kalau puasanya puasa wajib, fa yajibu an takuna niyatu minal lail, maka niatnya harus dari malam hari. Wa yustatsna amron, ya dan dikecualikan dua hal di sini. Ya, yang pertama, idza lam ya'lam bil wujub illa fin nahar. Jika dia tidak mengetahui akan wajibnya puasa tersebut kecuali di siang hari. Jadi dia nggak tahu kalau hari ini orang puasa Ramadan. Dikiranya masih ya belum masuk bulan Ramadan. Ya, fayajibu fayumsiku wala yaqda 'ala sahih. Maka apa yang harus dilakukan? Maka ya harus di-stop, ya, harus dia menahan diri, nggak boleh makan ya dari waktu dia sadar itu. Ya, menurut pendapat yang sahih dan dia tidak perlu mengqadhanya. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Wasadalla bi hadithi Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi yaumi shaumi Asyura man kana lam yasum falyasum wa man kana akala falyutimma shiyamahu ila lail. Barang siapa yang tidak berpuasa maka hendaknya sekarang dia berpuasa. Ya barang siapa yang ya kana akala barang siapa yang sudah makan maka hendaknya sekarang dia stop makannya, ya sempurnakan puasanya sampai malam. Nah, ini Nabi ucapkan ucapannya di hari ya hari Asyura, ya bukan di malamnya. Ya, jadi boleh. Baik. Kemudian yang kedua, kapan dikecualikan? Ya, tadi kan kita katakan kalau puasa wajib itu niatnya wajib di malam hari. Ya, pengecualiannya ada dua. Tadi yang pertama adalah kalau dia tidak mengetahui waktu wajib kecuali di siang harinya. Ya, kemudian yang kedua adalah idza kana siyamu mutatabi'an. Ya, kalau puasanya berturut-turut ke Ramadan, misalkan puasa Ramadan. Ya, fayakfi fihi niyatun wahidah awal syahr. Maka cukup niatnya satu saja di awal bulan. Ya, pendapat yang benar ya. Jadi bulan Ramadan kan ya panjang ya. Ya, puasanya berturut-turut di situ. Jadi ya tidak perlu tiap hari itu kita harus berniat di malamnya. Ya cukup niat di awal bulan. Ya di awal bulan sudah berniat untuk berpuasa sebulan sudah. Ya, adapun puasa sunnah, fayasihu min ayyi waqtin, maka ya, niatnya kapanpun itu sah. Ya, enggak wajib di malam hari. Bisyarti an la yakuna waqa fi syai'in minal mufattirat. Dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Wa dalil dzalika ma warada fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Itu dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan shaim. Ya suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah dan bertanya, ya hal indakum syai' adakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Ya. Kemudian Aisyah mengatakan la, maka kemudian Nabi mengatakan fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya akan berpuasa. Qala ulama wa yuktabu lahu ajru siyami yaumin lakinnahu laisa kama nawat shawma minal lail wa inna ma yakunul ajru min waqtin niyah. Ya, kalau kita puasa sunnah ya dari pagi belum makan apa-apa kemudian di siang harinya kita berniat untuk puasa saja, ya maka dapat pahala enggak? Dapat dia pahala. Yang pahala puasa akan tetapi tentu beda pahalanya sebagaimana orang yang berniat dari malam hari. Ya, karena pahala itu dihitung dari waktu kita berniat. Nah, aman naflul muqayyad. Ya, adapun puasa sunnah yang muqayyad. Ya, puasa yang muqayyad itu yang terikat ya, bukan puasa sunnah mutlak. Puasa yang muqayyad itu puasa yang terikat dengan waktu atau tempat. Misalkan Arafah, Asyura, ya, puasa hari Arafah atau puasa Asyura itu kan terikat dengan waktu. Fala budda an yakuna minal lail. Ya, menurut pendapat yang benar maka dia harus dari malam hari. Ya, niatnya harus dari malam hari. Li'annal ajra fiha mutarattabun 'ala shaumil nahar. Ya, bi akmalihi. Ya, karena puasa
ya. Karena pahala yang dia dapatkan dari puasa, ya puasa sunnah yang muqayyad itu mutarattabun 'ala shaumi nahar, terikat dengan puasa sepenuh hari, sepanjang hari gitu. Nah, jadi ya tidak dikatakan mendapatkan keutamaan puasa Arafah kalau dia berniatnya di siang hari. Ya, karena dikatakan puasa hari Arafah. Yang dinamakan hari itu kan ya berarti harus penuh gitu. Dan tadi kita katakan bahwasanya pahalanya itu dihitung dari pertengahan. Ya, di kitab ya apa namanya? Ya, kitab-kitab Nawadir, kitab-kitab kisah-kisah lucu itu para ulama menukilkan ada kisah orang yang ketika puasa hari Arafah dia puasanya sama setengah hari saja. Ya, puasa hari Arafah itu kan menghapus dosa setahun. Ya, jadi dia puasa hanya ya setengah hari saja. Katanya cukup. Ya, cukup 6 bulan saja. Ya, dosa saya dihapus nggak apa-apa. Nah, bukan seperti itu. Ya, nah, wala budda li'tibari shaumi minan niyah. Jadi patokan dari puasa itu ya dari niatnya. Dari situ dia dihitung sebagai puasa gitu dari niatnya itu. Fa illam yanwi illa fi naharil yaum. Ya, kalau dia tidak berniat kecuali di siang hari, fa innahu la yakunu lahul ajrul murattabu ala shaumi hadzal yaum. Maka berarti dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa di hari itu. Ya, jadi tentu tidak sama. Taib. Ini dua pengecualian ya dalam masalah ya puasa wajib, kemudian dalam masalah puasa puasa sunnah. Taib. Ya, ini masalah waktu an-niyah. Ya, sekarang kita masuk ke permasalahan yang kelima, idza taqarrara anna an-niyah syartun lil ibadat. Fa'lam anna samaratan niyah wal maqsuda minha at-tamyiz. Ya, sekarang permasalahan tentang ya maksud dari niat. Ya, samaratun niyah. Ya, samaratun niyah, buah dari niat dan tujuannya. Ya, apa tujuan atau faedah dari niat itu sendiri? Ya, fungsi dari niat itu sendiri adalah at-tamyiz, pembeda. Fabin niyati yumayyazu baina man qasada al-amal wa baina man amila bila qasdin. Dengan niat kita bisa membedakan mana orang yang berniat melakukan sebuah amalan dengan orang yang mengamalkan sesuatu tanpa tanpa bertujuan untuk melakukan itu. Falau waqafa syakhsani amamal ma'. Ya, seandainya ada dua orang yang berdiri di hadapan ya di hadapan sungai begitu di depan pinggir sungai, wakilahuma ghassala wajhahu wa yadayhi wa rijlaihi wa massaha ra'sah. Dan kedua mereka ini mereka membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya dan mengusap kepalanya. Ya, fa idza kana al-awwal qad nawal wudu'a, ya jika orang yang pertama berniat melakukan perbuatan itu diniatkan sebagai wudu, fa yu'tabaru dzalika minhu wudu'an, maka dianggap itu adalah wudu, dapat pahala. Wal akhar ghasalatil kal a'dha'i bila qasdin, ghasalatil kal a'dha'a bila qasdin. Fala yu'addu dzalika minhu wudu'an. Ya. Adapun orang yang kedua, ya, dia membasuh anggota tubuhnya tersebut bila qasdin tidak diniatkan untuk berwudu, maka tidak dianggap sebagai wudu. Walladzi yumayyizu bainal amrayn an-niyah. Padahal amalan dua orang itu sama. Ya, tapi yang satu mendapatkan pahala karena dia berwudu, yang satu tidak. Ya, apa yang membedakannya? Membedakannya adalah niatnya. Nah, wa'lam waffaqakallah anna at-tamyiz ya'ti ala wajhain. Nah, apa maksudnya tamyiz di sini? Ya dari sisi mana maksudnya dibedakan, membedakan apa gitu. Nah, maka tamyiz itu ya pembeda. Ya, pembeda apa maksudnya? Yang pertama adalah tamyizul amal nafsih wa huwa nau'an, yaitu membedakan antara amal itu sendiri. Ya, membedakan antara amal itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, nanti ya tamyizul maksud minal amal, membedakan tujuan dari amalan. Dibedakan ya, membedakan amalan itu sendiri, membedakan jenisnya maksudnya. Jadi amalan itu kan banyak macamnya, sholat, puasa, zakat tuh banyak macamnya. Ya, sholat, ada sholat ini, sholat itu. Nah, gimana membedakan sholat A dengan sholat B dengan sholat C?
Itu tamyizul amal namanya. Di situ fungsi niat. Ya, kemudian bagaimana membedakan antara orang yang sholatnya lillahi ta'ala dengan orang yang sholatnya untuk ya selain Allah misalkan, ya dibedakan dengan apa? Dengan niat, gitu ya. Dibedakannya dengan niat. Baik. Kita mulai dari tamyizul amal nafsu wa huwa naw'an. Membedakan amal itu sendiri. Ada dua macam. Ya, tamyizul ibadat minal adat. Ya, yang alif membedakan antara ibadah dengan adah. Ada dua hal. Ya, muamalah kita itu ada namanya ibadah, ada namanya adah. Ibadah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, sholat, puasa, zakat itu ibadah. Adah itu perbuatan rutinitas harian kita. Berjalan, tidur, makan, minum. Perbuatan yang kita lakukan sebagai seorang manusia. Ya, itu adah namanya. Contohnya misalkan al-imtina'u 'anit ta'am, menahan diri dari makan. Ya. Ada orang yang sengaja tidak makan dan minum. Qad yakunu shauman lillahi ta'ala, wa qad yakunu imsakan lil hamiyah. Ya. Ada orang yang apa namanya? Ya, ada dua orang yang sengaja tidak makan. Yang pertama dia sengaja tidak makan shauman lillah. Itu adalah diniatkan sebagai bentuk puasa. Ya, wa qad yakunu imsakan lil hamiyah. Ya. Adapun orang yang kedua, ya dia yang nggak makan ya karena memang untuk menjaga kesehatannya, diet bahasa kita. Ya. Fal awwal yaqa'u minhu shiyam ma'juran alaih. Ya. Orang yang pertama itu dihitung sebagai ya, sebagai puasa dapat pahala di situ. Wa amma tsani fala yuthabu 'alal imsaki 'anil akli liqaunihi lam yanwi at-ta'abbud. Nah, adapun orang yang kedua, maka dia tidak mendapatkan pahala dari situ, ya dikarenakan dia tidak meniatkan ibadah dari situ. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua itu al-igtisal qad yakunu li ajli salatil jum'ah wa qad yakunu litabarrud. Ya, mandi. Ya, masalah mandi ini ada orang mandi niatnya untuk mandi ya salat Jumat ya di hari Jumat. Ada juga yang mandi niatnya hanya untuk mendinginkan badan. Ya, maka yang niatnya mandi untuk salat Jumat ya dia bernilai pahala ya, karena dia merupakan ibadah. Sedangkan yang kedua itu adalah mandi yang bernilai ada. Nah, itu dua contoh ya untuk memperjelas fungsi niat sebagai pembeda antara ibadah dan adah. Wa huna yatafawatun nasu bitishabihim ya qasda ta'abbudi fil adat. Fafarqun baina man yati al-'adata wa yanwi biha niyatan salihatan kaman yanamu wa yanwi binaumihi at-taqawwi at-ta'ah masalan wa man yut'imu ahlahu wa yanwi bidzalika sadaqah. Dan perlu dipahami juga bahwasanya manusia itu berbeda-beda dalam masalah ya merangkaikan ibadah dengan merangkaikan sebuah adah dengan niat ta'abbud. Jadi ya amalan-amalan harian, ya, rutinitas harian yang bernilai adah seperti makan, minum, tidur, ya itu bisa digandeng dengan niat ta'abbud. Ya, dan manusia berbeda-beda dalam masalah ini. Ya, maka beda antara orang yang melakukan sebuah adah dan dia meniatkan niat yang baik dengan adah tersebut. Beda antara orang yang seperti itu dengan orang yang melakukan adah yang murni karena itu adalah adah karena kebutuhannya mengatakan harus melakukannya. Ya, misalkan ada orang yang tidur ya. Ya, dan dia niatkan dengan tidurnya itu agar dia kuat untuk melakukan sholat malam. Maka beda antara orang yang tidur tanpa memiliki niat seperti itu. Beda antara orang yang tidur ya memang karena dia ngantuk. Ya, beda antara orang yang seperti ini. Sama yang mereka lakukan ya, sama-sama ada. Ya, tapi adanya orang yang memahami tentang masalah niat ini ya bisa bernilai ibadah.
Itulah kenapa para ulama mengatakan ibadat ya, adatu ahlil yaqadzah ya, ibadat ya, kebiasaan harian dari orang yang paham, orang yang memiliki ilmu tentang niat itu bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, orang yang ghaflah, orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah niat ini, ya, ibadahnya saja bisa bernilai adah. Nah, sholat, puasa, zakatnya bisa bernilai adah, artinya nggak dapat pahala dari situ. Gitu. Nah, ya. Beda juga antara orang yang memberi makan keluarganya, diniatkan itu sebagai sebuah sedekah, dan orang yang memberi nafkah keluarganya karena memang dia masyarakat sekitarnya melakukan hal seperti itu. Ya. Waman yusafiru wa yanwi bisafari at-tafakkuri fi khalqillah. Ya, begitu juga beda antara orang yang safar dan dia meniatkan dengan safarnya itu untuk mentafakuri makhluk-makhluk Allah. Waman ya'mal hadhil a'mala biduni istishabi niyatin hasanah. Beda antara orang yang seperti itu dan antara orang yang tidak membarengi, tidak merangkai ya amalannya itu dengan niat yang baik. Ya. Wa qad rada fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi haqqi man yujami'u ahlahu wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, ya, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya berkaitan dengan masalah orang yang mendatangi istrinya ya untuk menjimanya, Nabi katakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, pada kemaluan salah seorang dari kalian itu ada sedekah. Artinya ketika menjima istri itu ada sedekahnya. Ya, itu dihitung sebagai sebuah sedekah, berarti bernilai ibadah. Yang dapat pahala dari situ. Ya, bayangkan menyalurkan syahwat itu bernilai pahala jika memahami masalah niat, jika diniatkan dengan niat yang baik. Gitu. Nah, qala Nawawi rahimahullah mu'allaqan ala hadzal hadis. Ya, mu'alliqan ala hadzal hadis. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini beliau mengatakan fi hadza dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'at. Ini menunjukkan, ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi ketaatan bin niyatis sadiqah, dengan niat yang jujur, niat yang benar. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, al-Imam al-Ghazali rahimahullah mengatakan, wa ma min syai'in minal mubahati illa wa yahtamilu niyatan aw niyatin yasiru biha min mahasinil qurbat. Nah, ma min syai'in minal mubahat. Tidaklah ada sesuatu dari perkara-perkara yang mubah, kecuali pasti perkara tersebut mengandung kemungkinan niat atau satu niat atau lebih yang menjadikan perkara mubah tadi min mahasinil qurbat, termasuk ya bentuk kedekatan diri kepada Allah yang sangat baik. Jadi perkara-perkara mubah itu ada kemungkinan kita mengkonversikannya menjadi ibadah. Makan, ya kalau kita paham niatnya, ya maka dia bisa berubah menjadi ya bentuk ketaatan kepada Allah. Minum, tidur, ya menjima istri itu bisa menjadi hal-hal yang merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena segala perkara yang mubah itu mengandung kemungkinan satu niat atau lebih, yang kalau kita memahami niat ini, ya kita akan merubah dan mengkonversikan perkara mubah tadi menjadi perkara yang merupakan bentuk takarrub kita kepada Allah. Ini ucapan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Al-Ghazali. Ucapan ini bisa antum temukan dalam Ihya Ulumuddin. Baik. Kemudian ya yang ya, yaitu tamyizul ibadat ba'diha an ba'din min ba'din. Membedakan ibadah satu sama lain. Ya. Nah, kalau tadi kan fungsi dari niat itu adalah untuk mentamyiz antara ibadah dengan adah. Ya, kemudian yang kedua ini untuk membedakan ibadah dengan ibadah. Ya, satu ibadah dengan yang lainnya. Kaman shalla rakaatain, bagaimana ada orang salat 2 rakaat. Fala budda an yanwiya ya hal hiya faridatul fajr ya. Ya. Jadi harus dia meniatkan apakah salat 2 rakaat tadi salat faridatul fajr ya salat wajib, salat subuh,
awis sunnah ar-ratibah ataukah salat sunnah rawatib, atau tahiyatul masjid atau salatul masjid. Ya, gimana membedakan dua rakaat salat ini? Ya, salat yang dua rakaat ini dari mana kita tahu kalau dia itu adalah salat subuh, salat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid? Itu dengan niatnya. Wa yufarraqu bainaha binniyah. Wa illa fasratul amal wahidah. Kalau nggak dibedakan dengan niat, ya bentukan amalannya sama. Sama-sama dua rakaat. Nggak bisa kita membedakannya. Ya subuh dengan zuhur ya bisa dibedakan karena jumlah rakaatnya berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah tamyizul maqsudi minal amal. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Ya, tamyizu al-amal nafsihi, membedakan amal itu sendiri. Ya, kalau yang kedua ini adalah ya membedakan maksud dari amalan itu. Ya, maksudnya amalan ini diniatkan untuk siapa gitu. Ditujukan untuk siapa. Ya, bi an yakunal amalu lillah la li ahadin siwa. Ya, itu kita niatkan amalan itu hanya untuk Allah bukan untuk selainnya. Wa minal ma'lumi bid darurah, termasuk perkara yang semua orang pasti paham bahwasanya yajibu 'alal muslim an yanwiya bi amalihi wa ibadatihi wajh Allah. Semua orang tahu bahwasanya ibadah itu harus diniatkan untuk mencari wajah Allah. Wala yuqsadu biha ahadan ghairahu subhanah, dan tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Faman nawa bi'ibadatihi makhluqan, maka barang siapa yang meniatkan ibadahnya itu untuk seorang makhluk, sebuah makhluk, talaban li thanaih, mengharapkan pujian misalkan, fahadha huwa riya. Ini adalah yang namanya riya. Wa huwa min ashna'il adwa. Ini ada penyakit yang paling buruk. Wa huwa alladhi khafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW ya kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan kama fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa hal yang paling aku takutkan bagi kalian daripada fitnah Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi, ya, syirik yang samar. Apa itu syirik yang samar? An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Itu seorang laki-laki yang dia bangkit untuk sholat, kemudian dia hias sholatnya sebaik mungkin. Ya, kenapa? Karena ada orang lain yang melihat dia sholat. Nah, dari riya itu sendiri, ikhwah, dibagi menjadi dua tingkatan. Ada dua level. Yang pertama, riyaul munafikin. Yang kedua, mayakunu minal muslim. Riya dari orang-orang yang munafik, ya memang ini murni munafik. Ya, riya dari orang-orang yang menampakkan keislaman padahal dia kafir. Ya, kemudian yang kedua, riya yang masih mending dibandingkan yang pertama, yaitu mayakunu minal muslim, yaitu riya yang ya berasal dari seorang muslim. Nah, riyaul munafikin yaitu misalkan bi an yuzhiral islam wa yubtinal kufra, yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi sejatinya dia menyembunyikan kekufuran. Ini adalah syirik akbar. Nah, ya seperti ini, ini bukan hanya levelnya riya, ini juga jatuhnya ke syirik besar. Wa hadza la yaqa'u mimman fi qalbihi Islam. Ini tidak dilakukan oleh orang yang di dalam hatinya masih ada Islam. Ya, li'anna sahibahu la yuridu bi'amalihi wa ibadatihi kullaha qasda ta'abbud itlaqan. Ya, kenapa? Ya, kalau orang di dalam hatinya masih ada cahaya Islam, ya nggak mungkin dia meniatkan ibadahnya itu semuanya untuk selain Allah. Ya, ya ada porsi mungkin untuk selain Allah, tapi tidak semuanya gitu. Kalau dia masih Muslim. Ya, tapi kalau orang-orang munafik ini, dia memang amalan dan ibadahnya itu ya, tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah sama sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua, mayakunu minal muslim. Ada riya yang muncul dari diri seorang muslim. Nah, ini yang kita sering maksudkan kalau menyebut kata riya, itu riya yang ini. Wadzalika bi an yura'iya bi ba'di amalihi minal ibadat. Itu ada orang yang memamerkan sebagian ibadahnya. Fahadha syirkun khafiyun, ya, warada bihi al-wa'id. Inilah yang kita namakan dengan syirik khafi, syirik yang samar. Inilah syirik yang
sebutkan ancamannya oleh Nabi SAW atau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, itu permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan ya fungsi atau buah yang kita dapatkan ya dari masalah niat ini. Baik, kemudian di pertemuan selanjutnya insyaallah taala nanti kita akan ambil permasalahan yang keenam, yaitu ya syarat-syarat sahnya niat. Ya, kalau kita sering katakan syarat sah sholat adalah niat, nah maka niat itu sendiri punya syarat sah. Ya, syarat sah ya niat itu apa? Nah, nanti kita akan bahas di ya, pertemuan selanjutnya insyaallah, masuk juga nanti ke pembahasan tentang hal-hal yang memutuskan dan merusak niat. Nah, itu insyaallah kita akan ambil di permasalahan yang keenam dari total 11 permasalahan. Nah, 11 permasalahan yang berkaitan dengan niat. Ya, penjabaran dari kaidah al-umur bimaqasidiha, dari ucapan nazim wan niyatu syartun lisairil amal bias salahu wal fasadu lil amal. Wallahu taala a'la wa alam. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktafi bihada wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.